tujuan mereka kemana? Ya tinggal sini Indonesia dulu. Tinggal di Indonesia ya, Ya, bukan bukan sementara lah. waktu. Tapi tentunya sebelumnya sudah ada pengungsi yang tiba sejak akhir 2022 dan juga awal 2023 yang sudah berada di Aceh. Padahal menurut saya belum pengungsi. Mereka belum diverifikasi oleh UNHCR. Setidaknya sejak pertengahan November 2023 hingga saat ini sudah lebih dari 10 gelombang pengungsi dari Rohingya yang kemudian ini tiba di Aceh. Kami akan menunjukkan visualnya untuk Anda pemirsa. Ini merupakan situasi di mana kedatangan dari pengungsi Rohingya yang informasinya datang dari Bangladesh begitu. Kemudian tidak berjalan mulus, tentunya mendapat sejumlah respon dari warga setempat, termasuk ada penolakan dari beberapa warga di sana. Seperti salah satunya di Sabang, ini sempat terjadi unjuk rasa penolakan warga Rohingya yang mendarat di Aceh, yang dimana warga ini tidak setuju bahwa aparat ataupun juga pemerintah setempat menampung para pengungsi dari Rohingya di Aceh karena menurut mereka ada sejumlah perilaku yang mengganggu ataupun juga meresahkan warga sekitar. Hasilnya pasti bertele-tele, tapi kita komitmen orang ini hari ini tidak boleh ada tempat kita. Setuju? Permasalahan Rohingya masih belum selesai, pemirsa. Yang terakhir kita tahu akhir November 2023 sampai saat ini gelombang pengungsi Rohingya ini datang ke Indonesia melalui jalur laut. Terdapat 3 titik setidaknya di Aceh, salah satunya adalah di Pidi, tempat di mana saya mengabarkan saat ini. Dan gejolak penolakan warga Aceh atas kedatangan etnis Rohingya ini juga santer terdengar, termasuk juga bagaimana kemudian nasib mereka yang hingga saat ini masih belum mendapatkan tempat pengungsian secara pasti. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya Tiara Hara, pemirsa, ikuti penelusuran Tim Fakta. Ya, dan saat ini saya sudah berada di pesisir pantai di Kecamatan Muara 3. Anda bisa lihat di depan saya persis saat ini adalah salah satu kapal kayu yang kemudian ini digunakan oleh etnis Rohingya untuk datang ke Indonesia melalui jalur laut. Kita coba mendekat. Informasi yang saya dapatkan memang secara bertahap mereka datang ke berbagai titik di Aceh, dan satu kapal ini cukup besar. Ini bisa diisi sampai lebih dari 100 orang. Ya, nanti kita akan coba mendekat untuk melihat karena saya lihat dari sini juga ada ruang di dalamnya, sekalipun juga cukup besar kapal ini untuk menampung 100 orang ini tentu sangat sempit begitu. Terlebih informasi yang kami terima mereka berada di lautan menuju dari Bangladesh ke Aceh, Indonesia ini sekitar kurang lebih 20 hari. Kita akan coba lihat secara lebih dekat. Oke, luar biasa. Cukup besar. Inilah yang kemudian digunakan mereka ya, berlabuh dari Bangladesh menuju ke Aceh. Saya tadi melihat ada cara atau ada tali untuk bisa dinaiki menuju ke atas kapal, tapi di balik kapal ini saya tidak sendiri, pemirsa. Saya juga akan mengajak lurah sekitar ya. Ini kita Pak Keci panggilnya, Pak Keci di wilayah Kelurahan Bate. Oke, Pak Keci, Assalamualaikum. Makasih banyak Pak waktunya. Kita coba cari tahu ya Pak ya. Ini soal kapal yang ada di sebelah kita ini, boleh sambil jalan Pak Keci? Iya. Kalau dari informasi yang diterima Pak Keci, ini sudah mereka datang ini kapan Pak? Seminggu yang ke belakang. Sudah 1 minggu Ya, ya? 1 minggu. Mereka ini kan mendaratnya malam, sekitar pukul 1 langsung. Oke, dini hari berarti ya? Ya, dini hari ya. Ada informasi Pak atau mungkin Pak Kecil lihat langsung berapa orang yang turun dari perahu ini, kapal ini? Yang turun dari perahu ini semua orang turun, tapi mereka ini berjalan kaki. Berjalan kaki ke
Lebih kurang 3 kilo mereka jalan. 3 kilo, 3 kilo dari sini. Ya. Oh jadi mereka nggak sempet bermalam di sini Enggak, atau enggak. buka Langsung tenda jalan. di sini kayak di lokasi lain ya Pak ya? Enggak. Oh, oke. Oke, kita coba cari cara untuk naik ya Pak ya, biar bisa tahu juga di atas di dalamnya ini seperti apa sebenarnya Iya. perahu ini. Lewat ini ya, apa namanya? Tali ini nggak apa ya? Oke, ini saya coba naik. Ada satu tali di sini yang mungkin bisa dipakai untuk bisa naik ke kapal ya. Agak susah sebenarnya. Saya sekarang sudah berada di atas kapal pengungsi Rohingya, pemirsa, yang digunakan untuk datang ke Indonesia, begitu. Sama Pak Kecik juga, ini pertama kali ya Pak ya, berarti naik ke atas ini? Iya, pertama kali ini. Pertama kali lihat Iya. secara langsung dari Iya. dekat gitu ya? Iya, iya. Banyak ruang ya Pak ya, ternyata ya? Iya. Di atas kapalnya ini ya? Iya. Terakhir tadi berapa Pak info yang naik di atas kapal ini? Ya, 180. 180 ya? Ya. Anda bisa bayangkan pemirsa, di kapal tempat di mana saya berada saat ini 180 orang ditampung. Dan menariknya ini ada beberapa lorong ya. Kita kayaknya lihat ke arah dalam ini ada buat istirahat gitu ya Pak Kecik Ya, ya? Pak. Iya, iya. Ini ada 1, 2, 3, 4 lorong ke bawah. Saya menduga ini sebagai lokasi yang kemudian ini digunakan untuk mereka beristirahat, karena mereka nggak mungkin juga dengan cuaca tidak Ya. menentu gitu ya Ya. Pak ya, harus tidur di atas dek ini. Dan di sini masih ada barang-barang pemirsa. Ini ada beberapa baju yang masih tersisa atau tertinggal di dalam sini. Bau bensin juga cukup menyengat ya Ya. Pak di sini ya. Ada tas. Ada beberapa alat mandi juga di sana. Dan di bagian sini masih juga menumpuk baju-baju yang diduga ini adalah milik para pengungsi yang kemudian ini datang. Ada sepatu anak-anak juga. Baskom-baskom yang kita juga nggak tahu ini fungsinya buat apa, tapi yang jelas kalau dibayangkan selama 20 hari, ini tentunya untuk mereka bertahan hidup, untuk pasokan atau stok-stok makanan gitu mungkin ya Pak Kecik ya? Iya. Oke, ini sebenarnya nggak terlalu besar ya, kalau diperkirakan sebenarnya 10 orang saja udah penuh ya Pak ya? Oke, oke. Sempat ini nggak Pak, lihat langsung mungkin atau dari data yang datang 180 orang pakai kapal ini, banyak di laki-laki atau perempuan, anak-anak mungkin? Perempuan banyak. Perempuan yang Ya. paling banyak ya? Anak-anak kira-kira? Sekitar 50 lah. 50 anak-anak, oke. Karena saya juga lihat ada beberapa sepatu anak-anak, barang-barang anak-anak. Kita coba lihat lainnya ya. Oke, yang di sini kosong sih. Ini cuma ada semacam botol atau galon air mineral. Tapi kayaknya difungsikannya untuk semacam kayak minyak ya Pak ya, Iya. bahan bakar gitu. Ada terpal juga. Kurang lebih sama di sekitar ini. Mereka tidak sempat bermalam di sini dan langsung dialihkan ya Pak ke lokasi pengungsian. Yang pertama kali ditemui mereka setelah sampai mendarat di sini, ini Warga saya, warganya Pak. ya ketua. Oh, ceritanya maksudnya mereka lagi ada di sekitaran pantai atau gimana Pak? Mereka melihat, mereka pikir kerbau. Mereka pikir kerbau. Iya. Oke. Itu sekitar jam berapa ingat Pak Sepi? Sekitar jam 1. Jam 1. Jadi mereka datang kan jam 1. Ya, Terus habis itu warga lihat keberadaan mereka ini sekitar jam 2 lah. jam 2. Kurun waktunya 1 jam ya Pak Ya. ya? Dikira kerbau, terus ternyata sempat didatangi ya Iya, ke arah kapal ini. iya. Setelah itu Mereka itu mau ke tempat saya tuh, ke rumah saya. Jadi mau datangkan Pak Kecik. Jadi kan ada warga Rohingya yang terdampar di pesisir laut kita. Jadi mereka berjalan kaki sekitar 3 kilo katanya. Yang benar. Setelah itu saya mau memanggil anak-anak muda saya, 10 orang tuh mau ngecek langsung ke lapangan. ngecek langsung ke sini berarti ya? Ternyata benar. Mereka tuh anak-anak banyak-banyak. Waktu itu tahu langsung kalau mereka ini dari Rohingya Pak? Apanya? Langsung tahu kalau mereka ini dari Rohingya? Ya. Atau sempat berdialog mungkin sama Enggak. salah satu dari pengungsi? Enggak.
tahu dari mana kalau mereka dari Rohingya? Kan mereka ini kan udah 3 kali datang ke sini. Kita kan juga tahu juga nih orang-orangnya bukan orang kita. Tuh. Terus setelah dapat laporan warga, itu berarti laporan itu terjadi juga dini hari ya Pak ya? Semuanya ya? Dini hari. Pak Kecil langsung ngecek di sini dini hari itu juga? Ya, langsung. Apa yang setelah itu dilakukan setelah melihat ratusan orang turun mungkin ya dari kapal besar ini? Ya mereka kan tidak ada yang bisa berbahasa Indonesia, cuma 1 orang aja tuh, namanya Abdul Hamid. Nah, itulah mereka. Abdul Hamid? Iya, Oke. itu yang bisa bahasa Indonesia. Satu apa yang sempat dikatakan oleh Abdul Hamid ini? Ini mereka kan katanya mau mendarat sebentar katanya. Ya, setelah itu mereka balik lagi karena mereka kapalnya udah bocor. Oh bocor. Nah, Oke. Jadi tujuan mereka kemana? Sempat dibilang nggak Pak? Mereka mau kemana? Terus pada akhirnya mereka harus ke Indonesia dulu. Kenapa? enggak. Enggak gitu ya. Satu orang yang berbahasa Indonesia ini sempat tahu nggak Pak Kecil? Maksudnya memang orang Myanmar atau orang Bangladesh yang bisa berbahasa Indonesia atau seperti apa? Orang Bangladesh. Orang Bangladesh. Ya. Dan mereka- pernah ke Indonesia. Belum pernah dia. Dia kan pernah bekerja di Malaysia katanya. Mungkin saya lanjut mau lihat ini ya, Ya. yang ada di dalam ini. Ini sebenarnya ruangannya cukup kecil. Kita coba masuk ya. Wow. Ya, ini bahkan saya aja nggak bisa berdiri tegak ya. Pastinya harus merunduk. Ini dugaan saya sih di bagian bawah ini adalah bagian mesinnya. Panah. Cukup sempit. Kayaknya ini juga bukan buat istirahat. Untuk kemudian ruang menjalankan kapal besar ini. Karena harus merunduk pastinya ya. Kalau berada di dalam sini. Saya nggak melihat juga barang-barang para pengungsi seperti yang tadi kita lihat di 4 lorong di luar. Kita coba geser. Oke. Ini saya duga sebagai ruang bensin ya, atau ruang solar untuk kemudian mengemudikan kapal ini. Tapi juga bisa difungsikan sebagai tempat istirahat. Kalau kita melihat dari ujung, sekalipun di kapal ini terlihat besar ya, dari ujung ke ujung ini memang tidak banyak space yang bisa digunakan, apalagi kalau itu untuk 180 orang. Saya akan menggambarkan kepada Anda pemirsa, ini sangat sempit ya ruangnya untuk dari tempat saya duduk ke atas, jadi memang harus merunduk dan lebarnya pun tidak terlalu signifikan. Ini saya coba untuk merentangkan tangan ya. Dan hanya kurang lebih 1 meter yang bisa difungsikan untuk mereka beristirahat di sini. Saya nggak membayangkan, kalau tadi sempat dikatakan oleh Pak Keci, saya tidak membayangkan kalau tadi sempat dikatakan oleh Pak Keci, ini 50 anak-anak juga berada di atas kapal ini, mengapung, mereka terapung-apung selama kurang lebih 20 hari perjalanan dari Bangladesh ke Aceh, Indonesia. Oke, ini saya sudah sampai di tempat teratas yang ada di kapal ini ya. Kayaknya kalau cuaca yang mendukung, nggak hujan, mereka akan menggunakan tempat ini juga untuk beristirahat. Di bawah ini, dari sini saya melihat ada sisa-sisa makanan, ada bawang-bawang di situ. Kita coba lihat dari dekat. Wow. Ini saya duga sebagai sisa-sisa bahan makanan yang mereka punya, karena ada bawang putih juga di sini untuk, dan itu ada sisa-sisa semacam garam ya. Ada batu juga di sini. Mungkin pada saat kapal ini beroperasi atau mereka dalam perjalanan dari Bangladesh menuju ke Aceh, Indonesia, mereka menggunakan space ini, ruang ini untuk mengolah makanan yang mereka punya. Ternyata lumayan banget ya Pak ya. Cukup sempit kalau kita bayangkan 180 orang ini harus ada di atas selama berhari-hari. Nah, sekarang saya penasaran mau tahu tempat pengungsiannya ya Pak ya. Iya. Kira-kira kalau dari sini, dari titik kita ini berapa menit? Sekitar 1,5 jam lah. Setengah jam. Oke, nggak terlalu jauh lah ya. Kita ke sana ya Pak ya.
Oke, saya sama Pak Kecil mau langsung datang pemirsa ke lokasi pengungsian dari warga Rohingya tersebut. Kita temukan faktanya. Bayar ada lagi satu orang 30.000 taka.